Segala yang kita pikir, kita tahu tentang sejarah manusia. Cerita ini hanya mitos? Atau bisakah mereka mengisyaratkan sesuatu yang nyata? Naskah Sumeria menggambarkan makhluk-makhluk. Mereka datang dari langit, mempengaruhi manusia, dan kemudian menghilang. Mengapa sebuah peradaban menciptakan cerita yang sangat rinci, kecuali jika ada kebenaran di baliknya? Para cendekiawan mainstream berpendapat, cerita-cerita ini bersifat simbolis, diciptakan untuk menjelaskan kekuatan alam atau struktur sosial. Namun, ada yang percaya ada hal lain di baliknya. Bagaimana jika Anunnaki bukanlah dewa-dewa dalam arti spiritual, namun makhluk dari dunia lain? Jika benar, apakah mereka telah mengunjungi bumi dari dulu, membantu manusia purba membangun peradaban pertama? Ini terdengar luar biasa. Namun, masih banyak pertanyaan tak terjawab tentang masa lalu kita. Itu membuat kita bertanya-tanya. Misalnya, bagaimana masyarakat kuno berkembang? Pengetahuan canggih tentang astronomi, arsitektur, dan matematika. Sumerians tahu tentang planet-planet seperti Uranus dan Neptunus, yaitu benda-benda yang tak terlihat tanpa teleskop. Bagaimana mereka memperoleh wawasan seperti itu ribuan tahun lalu? Mungkinkah mereka diajari oleh seseorang atau sesuatu dengan pemahaman yang lebih tinggi? Lalu ada pertanyaan tentang hilangnya mereka secara tiba-tiba. Jika Anunnaki benar-benar ada, mengapa mereka pergi? Apakah mereka mencapai tujuannya? Atau apakah ada yang memaksa mereka meninggalkan bumi? Beberapa teori menyarankan mereka mungkin masih mempengaruhi manusia, tersembunyi di depan mata, atau membimbing kita dari jauh. Orang lain percaya mereka mungkin akan kembali suatu hari. Apakah seperti hantu? Cerita ini memaksa kita bertanya-tanya, seberapa banyak kita benar-benar tahu tentang asal-usul kita? Apakah kita hasil evolusi alamiah? Atau ada hal lain dalam cerita ini? Jika Anunnaki membentuk manusia, apa artinya bagi masa depan kita? Misteri Anunnaki masih terbuka lebar. Seperti halnya menarik. Apakah mitos atau kenyataan? Kisah mereka menantang kita untuk lebih dalam memahami rahasia masa lalu kita. Apa pendapatmu? Bisakah Anunnaki menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan? Atau mereka hanya produk imajinasi kuno? Orang-orang bilang, ini mitos sulit untuk diterima oleh akal kita. Salah satu detail paling aneh dalam cerita Sumeria adalah Anunnaki terkenal karena obsesi mereka terhadap emas. Seperti toko emas saja, Anunnaki tak datang ke bumi karena penasaran atau karena kebaikan. Mereka datang dengan tujuan untuk menambang emas. Apakah tambang emas di Papua? Kenapa emas? Apa makhluk-makhluk ini butuh emas untuknya? Sepertinya untuk mas kawin. Sumerians percaya bahwa Anunnaki butuhkan emas untuk menyelamatkan planet asal mereka, Nibiru. Cerita ini mengisyaratkan bahwa planet mereka memiliki atmosfernya sedang gagal, dan emas bisa digunakan untuk memperbaikinya. Menariknya, ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa emas, dengan properti uniknya, mampu memantulkan radiasi dan menghantarkan listrik, memanfaatkan teknologi canggih. Mungkinkah orang Sumeria mendeskripsikan sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami? Oh, kirain sudah paham. Naskah tersebut menggambarkan bagaimana mereka bekerja keras untuk menambang emas. Namun, akhirnya mereka lelah dengan kerja kerasnya. Hal ini membuat mereka menciptakan manusia untuk menggantikan pekerjaan penambangan. Hubungan antara asal-usul manusia dan emas. Sulit dipercaya ceritanya, bukan? Menurut mitos-mitos ini, mengenai kebutuhan praktis, bukan kehendak ilahi. Yang lebih membingungkan lagi adalah bagaimana budaya kuno lainnya. Juga, nilai emas sangat dihargai oleh mereka. Orang Mesir percaya, emas adalah daging para dewa. Sementara Inca menyebutnya keringat matahari. Emas bukan hanya material untuk hiasan pedagang. Bisakah ini universalnya? Menyembul dari ingatan kuno Anunnaki dan kebutuhan mereka akan emas. Mas Tejo kali ya? Misteri lain adalah apa yang terjadi pada semua emas ini jika Anunnaki mengambil banyak sekali dari bumi. Di mana buktinya? Apakah mereka membawa pergi? Atau apakah itu tersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk ditemukan? Hubungan antara sejarah awal manusia dan emas
tetap ada salah satu bagian paling menarik dari cerita Anunnaki. Apa pendapatmu tentang obsesi Mars hanya mitos? Atau bisa jadi ini mengisyaratkan sesuatu yang lebih? Sepertinya Ekos Lintas Budaya. Cerita Anunnaki tidak hanya milik Sumeria. Jika Anda melihat mitos kuno dari berbagai belahan dunia, Anda akan menemukan cerita serupa makhluk-makhluk kuat. Siapa yang datang dari langit untuk mempengaruhi manusia? Paralel-paralel ini membuat kita bertanya-tanya, apakah mitos-mitos ini terhubung? Apakah orang-orang kuno berbagi pengalaman yang sama yang menginspirasi kisah-kisah ini? Dalam Alkitab, ada kisah Nephilim. Disebut sebagai raksasa, dilahirkan dari pernikahan antara makhluk divine dan manusia. Dalam mitologi Hindu, para dewa menggunakan mesin terbang bernama Vimanus untuk bepergian antara langit dan bumi. Dalam legenda Mesoamerika, para dewa seperti Quetzalcoatl turun dari langit, membawa pengetahuan dan kemakmuran. Mesir kuno pun demikian. Firaun mengklaim sebagai keturunan langsung para dewa. Siapa yang datang dari bintang-bintang? Cerita-cerita ini terpisah oleh benua dan ribuan tahun. Namun, mereka memiliki kemiripan yang mencolok. Makhluk dari langit tiba, bawa pengetahuan canggih, dan kadang-kadang bahkan menciptakan atau mengubah manusia. Apakah ini hanya kebetulan? Atau bisa jadi mereka menunjuk pada kebenaran yang lebih dalam? Beberapa peneliti percaya, mitos-mitos ini mencerminkan mungkin peristiwa nyata, bahkan kunjungan makhluk canggih. Orang lain berpendapat bahwa mereka bersifat simbolis, mewakili keinginan manusia untuk menjelaskan hal yang tidak diketahui. Bagaimanapun juga, konsistensi cerita-cerita ini di berbagai budaya menimbulkan pertanyaan menarik. Kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa, yang membentuk kepercayaan mereka. Atau, mitos-mitos ini hasil dari imajinasi bersama, terinspirasi oleh bintang di atas. Apa pendapatmu? Anda mungkin membantu menghubungkan titik-titik. Dalam misteri kuno ini, manusia diciptakan dari tanah liat dan darah. Sumerians menceritakan kisah luar biasa tentang penciptaan manusia. Mereka percaya Anunnaki, makhluk-makhluk kuat yang mereka sebut dewa, menciptakan manusia untuk menyelesaikan masalah. Menurut teks-teks kuno mereka, Anunnaki lelah dengan kerja keras di bumi. Seperti mencari sumber daya, mereka butuh spesies baru untuk menggantikan tenaga kerja. Cerita mengatakan Anki, salah satu pemimpin Anunnaki, kerjasama dengan Dewi Ninurta untuk menciptakan manusia. Mereka menggunakan campuran tanah liat dari bumi dan darah Anunnaki yang disakrifikasi, memberi kehidupan pada manusia pertama. Tindakan ini bukanlah kebaikan sembarangan. Ini adalah solusi praktis bagi Anunnaki. Manusia diciptakan untuk melayani, bekerja, dan memudahkan hidup pencipta mereka. Ceritanya tak biasa. Tapi bagaimana jika ada makna lebih dalam dari yang kita sadari? Mungkinkah tanah liat simbolisasi tubuh fisik kita dan darah mewakili jenis teknologi canggih? Teknologi genetik? Sulit untuk mengabaikan betapa spesifik ceritanya. Terutama jika dibandingkan dengan mitos kuno lainnya. Soal penciptaan, banyak budaya, mulai dari Alkitab hingga mitologi Yunani, juga membahas tentang manusia yang dibentuk dari tanah. Diyakini oleh makhluk divine, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa begitu banyak cerita kuno yang mengulang gagasan ini? Dari manusia diciptakan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Mungkinkah ini fragmen sejarah yang terlupakan? Sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi? Atau, apakah orang Sumeria hanya membayangkan asal-usul mereka? Cerita ini mengajak kita merenungkan apa yang kita ketahui tentang kita. Apakah ada hal lain di balik kisah penciptaan manusia? Lalu, apakah hanya sains atau agama yang bisa menjelaskannya? Peradaban Sumeria dan dewa-dewa misteriusnya. Di tanah Mesopotamia, di mana peradaban pertama kali tumbuh, cerita luar biasa dimulai. Sumerians, salah satu masyarakat canggih tertua di dunia, membangun kota-kota megah, membangun sistem penulisan yang kompleks,
Mereka menciptakan mitos yang masih menarik perhatian kita hingga kini. Namun, orang Sumeria tidak mengklaim sebagai penemu. Mereka mengklaim telah menerima bantuan untuk pencapaian mereka. Bantuan ilahi dari makhluk Anunnaki. Anunnaki, berdasarkan teks kuno mereka adalah makhluk-makhluk berkuasa yang datang dari langit. Mereka adalah dewa-dewa abstrak yang jauh. Sumerians menggambarkan mereka sebagai penguasa dan pekerja. Mereka yang tinggal di antara mereka, pemimpin mereka, Anu dikatakan memerintah langit, sementara anak-anaknya, Enlil dan Enki, menguasai bumi. Enlil dan Enki mengendalikan bumi. Bebas ini diberi kredit atas segala hal, dari mengajarkan pertanian kepada manusia, memberikan pengetahuan canggih. Tapi mengapa para dewa ini mengambil minat besar pada manusia? Naskah-naskah menunjukkan Anunnaki memiliki motif mereka sendiri, seringkali bertentangan. Beberapa catatan menggambarkan Enki sebagai penyelamat, siapa yang peduli pada manusia, sementara Enlil tampak keras dan menuntut. Apa yang muncul adalah gambaran sebuah peradaban terlalu dipengaruhi oleh makhluk yang mereka anggap sebagai pencipta mereka, pencipta dan pengawas mereka. Yang membuat cerita ini menarik adalah detailnya. Sumerians menggambarkan interaksi Anunnaki dengan manusia, alat mereka dan bahkan konflik mereka dengan cara yang terdengar sangat spesifik. Apakah mitos-mitos ini mencerminkan peristiwa nyata atau murni simbolik? Peradaban kuno ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengapa Sumeria menceritakan kisah-kisah ini? Dengan keyakinan yang begitu kuat, mungkinkah mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa? Bayangkan, ini di dalam reruntuhan kuno Mesopotamia. Di bawah lapisan sejarah yang terlupakan, arkeolog menemukan sesuatu yang luar biasa. Lembaran tanah liat dengan simbol-simbol rumit. Sangat presisi, seolah-olah berasal dari dunia lain. Ini hanya catatan perdagangan atau kehidupan sehari-hari. Mereka memegang sesuatu yang jauh lebih mendalam. Sejarah yang mungkin bisa direvisi, segala yang kita ketahui tentang asal-usul kita. Sumerians, salah satu peradaban terawal manusia. Mereka mengklaim pengetahuan dan pencapaian mereka sebagai hasil karya mereka sendiri. Sebagai gantinya, sepenuhnya milik mereka sendiri. Mereka mengaitkannya dengan Anunnaki, makhluk-makhluk kuat yang turun dari langit. Siapa sebenarnya makhluk-makhluk misterius ini? Apakah mereka dewa, seperti yang dipercaya oleh Sumerians, atau mungkin mereka adalah sesuatu yang lain? Sesuatu yang lebih canggih, sesuatu yang ekstraterestrial. Tablet-tablet tersebut berbicara tentang makhluk-makhluk ini, bukan dengan bahasa yang kabur. Dalam istilah mitologis, namun dengan kejelasan yang hidup. Anunnaki dikatakan memerintah bumi, mempengaruhi elemen, dan membentuk manusia itu sendiri. Namun, motif mereka masih misterius. Apakah mereka pengajar yang baik hati, atau penguasa yang kejam? Mengapa mereka pergi seakan-akan tanpa jejak? Cerita ini tak terbatas di Mesir Timur. Di seluruh dunia, kita menemukan cerminannya di budaya kuno lainnya. Dari dewa-dewa langit Amerika, kepada kereta suci India. Apakah semua mitos ini terhubung? Cerita ini hanya mitos atau legenda saja? Apa pendapatmu tentang cerita-cerita ini? Sumerians telah mencatat sesuatu yang belum kita pahami.